Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agesti Triandini, Safira Anissa Fajrin, Indah Triwulandari, Reza Amalia Rizkia, Dimas Agung Wisesa, Jasmine Nurul Wahida, dan Mirojatun Nurul Syarifah. Kami akan menjelaskan mengenai risiko cedera. Cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Luka juga dapat merujuk pada luka batin ataupun perasaan. Menurut Andon Sudhijandoko, cedera adalah suatu akibat dari gaya-gaya yang bekerja pada tubuh ataupun sebagian daripada tubuh di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat ataupun jangka lama. Lalu yang selanjutnya, apa itu risiko cedera? Menurut buku Nanda 2017, risiko cedera merupakan suatu kondisi individu yang beresiko untuk mengalami cedera sebagai akibat dari kondisi lingkungan yang berhubungan dengan sumber-sumber adaptif dan pertahanan. Adapun 3 tingkatan cedera. Yang pertama, cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, misalnya lecet, memar, dan sprain yang ringan. Lalu yang kedua, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera ini, tingkatan kerusakan jaringan lebih nyata, misalnya nyeri, bengkak, gangguan fungsi, atau tanda-tanda inflamasi. Lalu yang ketiga yaitu cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera ini, penderita memerlukan penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah. Terdapat robekan lengkap atau hampir lengkap ligamen atau fraktur tulang. Cedera dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan lamanya dan juga berdasarkan jaringan tubuh yang terkena cedera. Untuk berdasarkan lamanya waktu cedera itu berlangsung, dapat digolongkan menjadi cedera akut, yaitu cedera yang terjadi seketika, contohnya tulang retak dan luka memar. Untuk cedera kronis, yaitu cedera yang berkembang atau berakhir dalam waktu yang lama, contohnya diabetes dan epilepsi. Kemudian untuk berdasarkan jaringan tubuh yang terkena cedera, dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu pada jaringan lunak, contohnya otot tertarik, dan juga pada jaringan keras, contohnya tulang retak. Macam-macam cedera yang sering terjadi di rumah sakit. 1. Luka. Luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemudian dapat mengalami infeksi. Luka yang dialami pasien bisa saja disebabkan oleh kelalaian seorang perawat. Misalnya, kesalahan dalam teknik injeksi yang menyebabkan sedikit pendarahan atau kesalahan saat menjahit luka. Yang kedua, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya diakibatkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Kondisi memar biasanya terjadi apabila terjadi kelalaian dalam menjaga pasien. Misalnya, pasien jatuh di kamar mandi hingga terbentur yang mengakibatkan memar. Lalu ada pasien jatuh dari bangsal dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab cedera di rumah sakit. 1. Faktor individu merupakan faktor yang memiliki dampak langsung terhadap mutu pelayanan yang mengakibatkan insiden cedera. Faktor individu tersebut diantaranya karakteristik yang dibawa dari individu tersebut, seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan juga kewaspadaan, kelelahan, serta motivasi dari individu tersebut. Yang kedua,
Faktor dasar pekerjaan. Faktor yang merujuk pada karakteristik pekerjaan yang meliputi prosedur dari pekerjaan yang telah digunakan dengan tepat. Adanya kerjasama tim dan persyaratan fisik atau kognitif untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, faktor lingkungan fisik, meliputi pencahayaan, suara, suhu di dalam ruangan, tata susun ruangan, dan ventilasi. Semua faktor tersebut haruslah memprioritaskan kesehatan lingkungan dan keselamatan pasien maupun staf di dalamnya. Yang keempat, faktor interaksi antara sistem dan manusia, meliputi perlengkapan medis, tata peletakan alat-alat, pengontrolan alat dan perangkat lunak, penguasaan kertas kerja, dan teknologi informasi. Interaksi sistem dan manusia menunjuk pada dua sistem berinteraksi dalam lingkup sistem. Misalnya, perawat menggunakan perangkat medis secara intensif sehingga perawat perlu adanya pengalaman dan kemampuan dalam menggunakan perangkat medis tersebut. Yang kelima, faktor organisasi dan lingkungan sosial. Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai lingkungan manusia di dalam melakukan pekerjaan, seperti lingkungan suatu departemen. Sedangkan lingkungan sosial atau pekerjaan yang dimaksud yaitu rumah sakit yang menentukan kualitas pelayanan kepada pasien. Contohnya, lingkungan organisasi, komunikasi, dan standar operasional. Yang keenam, faktor manajemen. Terdiri atas budaya keselamatan pasien, kemudahan, akses personil, pengembangan tenaga, serta kebijakan pimpinan dalam sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan teknologi. Yang terakhir, lingkungan eksternal. Terdiri atas pengetahuan dasar, demografi, teknologi terbaru, kebijakan pemerintah, tekanan ekonomi, kebijakan kesehatan, kesadaran masyarakat, dan situasi politik yang sedang terjadi. Selain itu, lingkungan eksternal dapat berupa suatu hal yang menjadikan organisasi berkomitmen dalam membangun mutu pelayanan pasien melalui keselamatan pasien. Keselamatan pasien tersebut meliputi tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat terhadap mutu dan keselamatan pasien. Untuk mengurangi risiko insiden yang dapat menyebabkan cedera, perlu adanya suatu langkah yang harus diterapkan di setiap rumah sakit. Di antaranya, 1. Membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan pasien. 2. Membangun komitmen dan fokus dalam pelayanan berbasis keselamatan pasien. 3. Mengintegrasikan tindakan pengelolaan risiko dengan mengembangkan sistem dalam proses pengelolaan risiko, serta mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap potensi masalah. 4. Mengembangkan sistem pelaporan terkait insiden atau masalah yang terjadi. 5. Mengembangkan komunikasi yang baik dan terbuka dengan pasien. 6. Mempelajari pengalaman tentang keselamatan pasien dengan mendorong semua tenaga untuk menganalisis pokok permasalahan yang telah terjadi. 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien dengan informasi dan masalah yang sebelumnya untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Selanjutnya, langkah dalam menangani risiko cedera. Dalam menangani risiko cedera, diperlukan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko cedera yang terjadi pada pasien. Kegiatan tersebut disebut dengan manajemen risiko rumah sakit. Langkah-langkah manajemen risiko rumah sakit meliputi berbagai hal berikut. Yang pertama, asesmen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko, yang merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah yang telah terjadi. Yang ketiga, analisis risiko, berupa risk grading matrix, root cause analysis, failure modes, and effect analysis. Yang keempat, penilaian risiko, berupa prioritas risiko dan tingkat risiko yang terjadi.
napasnya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.